Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang sejarah peradaban Islam klasik, yaitu masa kejayaan umat Islam yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban dunia. Pengertian peradaban Islam klasik. Peradaban Islam klasik adalah suatu periode dalam sejarah Islam yang berlangsung sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemajuan pesat umat Islam dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada masa ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban besar yang memengaruhi dunia timur dan barat. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Kepemimpinan umat Islam pada masa ini dipegang oleh 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, wilayah Islam mulai meluas keluar Jazirah Arab. Sistem administrasi pemerintahan mulai ditata, serta dilakukan pembukuan Al-Quran untuk menjaga keasliannya. Dinasti Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dinasti ini berkuasa dari 661 hingga 750 Masehi. Pada dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meluas sangat pesat hingga mencakup Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia. Pemerintahan mulai berbentuk kerajaan dan berbahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah Abbasiyah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan dan penelitian ilmu pengetahuan. Ilmu dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan Muslim. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa peradaban Islam klasik, umat Islam mencapai kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, muncul tokoh seperti Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qunun fit Tibb. Dalam bidang matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar. Dalam bidang astronomi, umat Islam mengembangkan ilmu perbintangan untuk kepentingan ibadah dan navigasi. Selain itu, filsafat, kimia, dan sejarah juga berkembang pesat. Tokoh-tokoh penting Islam klasik. Beberapa tokoh penting pada masa Islam klasik antara lain Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan di bidang kedokteran yang menulis kitab Al-Qunun fit Tibb. Selain itu, terdapat Al-Khwarizmi, pelopor ilmu aljabar dalam bidang matematika. Tokoh lainnya adalah Al-Farabi dan Ibnu Rushd yang berperan besar dalam perkembangan filsafat dan pemikiran Islam. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam klasik merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia. Kontribusi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.